Iya itu. Iya itu kan dari Ibu Lina ya. Soalnya kalau dia setiap hari tuh tadi ada nelfon gue ya tadi ya. WA gue. Sering nggak masuk di sini? Sering. Kan tadi ada lewat dia tadi siang. Pakai nama apa dia? Andreas Theodorus. Oh. Ya kalau lain kali jangan diterima lah. Kalau aduh, tapi ini banget ya, apa namanya, prihatin sekali loh. Karena saya ngerti dia tuh. Prihatin sekali. Saya punya feeling tinggi. Ini gue spill ini ya. Gue spill WA-nya ya. Gue ditanya lo WA, tapi gue punya feeling emang gue maksudnya bisa lihat-lihat gitu loh. Terus kayak gimana gitu. Tapi emang gue nggak bisa ngasih sembarangan sama orang. Jangan lanjut. Enggak, dia nggak penginjilan, Falak. Penginjilan dia. Jadi tadi udah dibilang kan, memang kalau dilihat itu dia memang dari room ke room, terus dari memang nyanyi-nyanyi segala macam, terus nanti dia cari tanya-tanya WA. Di belakang itu kita nggak tahu, makanya tadi Mak Lina yang cerita. Tapi gue punya. Oh iya, itu. WA lu yang mana kau kasih sama dia? Jangan yang apa kan? Gak asli kan? Aman. Oh, Jangan tuker-tukeran nomor WA lah, bahaya. Aman. Kalau bisa jangan. Ya kalau yang deket-deket aja, yang kayak gini kan kita orang kan udah pada deket nih, mungkin nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu gampang lah bagi-bagi nomor WA. Betul itu saya anjurkan. Resiko. Terus gini ya, mohon maaf ya, kita sebagai anak Tuhan ya, kalau yang namanya kalau orang dikatakan mukalaf itu, wah disanjung-sanjung, kita nggak usah. Orang yang murtadin itu, ya memang dia menerima kasih karunia Tuhan Yesus, jadi kita nggak usah menyanjung-nyanjung, nggak usah, santai aja, nggak usah diistimewakan. Sudah istimewa dia di hadapan Tuhan. Karena apa? Orang yang terpanggil itu terpilih. Jadi nggak usah kita gimana, nggak kayak sebelah ya, satu mukalaf langsung waduh gitu. Wah gaya, no. Kita nggak usah ikut-ikut. Karena apa? Yeah. Kalau Tuhan Yesus sudah memilih, itu udah istimewa sekali, jaminannya surga, bro. Iya, dan kalau boleh jujur, memang prosesnya juga terburu-buru. Andres itu kan saya tahu dari awal terburu-buru juga sih. Menurut saya ya, mohon maaf sebelumnya, terburu-buru. Ini belum mantep gitu loh. Ya, tapi ya udah terjadi ya. Apa mau dikata? Yang saya tanya tuh bro, dia jadi posisi gimana sekarang itu? Posisi dia menghadap, karena gini loh, di sebelah sana dia juga nggak disukain, gitu, ngerti kan maksud saya? Nah sekarang posisi di sini dia seperti itu. Nah posisinya sekarang dia harus menghadap kemana, begitu. Kan dia berantem sama Mican, sama bidadari juga kan, Mami Mican sama Mican. Oh, Micin. Sama saya pernah juga, sama saya. Kacau nih. Makanya kita kalau ada orang menerima Tuhan Yesus, kita doakan, kita berbahagia. Nggak usah kita seperti istimewa sekali. Dia udah istimewa di hadapan Tuhan, udah istimewa, udah diberikan jaminan surga kalau kita mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Tapi karena kalau kita lebih kayak menggebu-gebukan gitu, seperti beranda sebelah ya, tetangga sebelah, itu kan sebenarnya duniawi sekali gitu. Feeling saya kuat ya ternyata. Prihatin.
Astagfirullah. Benar. Nih, Mak kemana nih, Mak? Ah, mana si Boker? Boker mah di sini. Oh ada. Mak, Itu Mak kan kemana, Mak? lagi ini mungkin ada bukan bentar. Gak sempet, tua Mak, gak sempet, tua Mak. Gak sempet, karena saya bilang saya gak kasih WA. WA saya, WA kerja gak boleh. Makanya kalau WA itu kan sekarang kan banyak bisa WA. Kalau kita punya 2 HP, 4 WA kan bisa. Ya sediakan nomor khusus kalau mau memang berhubungan secara, kalau mau kontek-kontekan dari WA dari orang-orang dari TikTok ini, ya udah beli WA nomor yang enggak didaftarkan registrasi pakai KTP. Beli aja nomor kayak gitu. Suruh aja orang konternya yang meregistrasi. Ya Bunda Rahma udah pada ngerti kok yang itu. Iya kan bisa WA sampai 4 kalau HP 2. Ya sampai 4 kalau Ngerti kok orang itu. Petra, masalahnya bukan HP satu bisa bikin 6 akun, bukan. Minta nomor WA, itu memang hati-hati. Bentar, Nick dong, Maimat. Lemirok turun dulu ya. Siap bro. oh, Maimat ini kayaknya si Deres Dian ini. Trauma apa? Gue sampai sekarang nggak ada traumanya. Bunda. Buktinya masih aktif di sini. Bunda, skip masalah kita, Bunda. Ini temanya bukan itu. DRS diasmu kon ngaco kowe. Oh. Ngaco kowe. Suge. Oh, Sugi skriput. Iki enten apa niki Mas sedaya? Enten apa? Itu WA-nya dibalas masa dulu yang Mas memandang Ucup. ya, tolong di tap layar ya. WA-nya dibalas dulu Mas Ucup ya. Iya nih, soalnya banyak yang WA saya nih soalnya. Waduh. Nanyain terkait ini. Tapi Bro Ucup, lo ngerasa nggak Bro Ucup? Ngerasa nggak punya feeling kayak begitu? Kayak Mak bilang. Kalau gue sih ngerasa. Kalau yang kali ini ya, bukannya maksudnya gimana. Karena gue waktu itu ditanyain terus, minta nomor WA. Gue nggak bisa. Kan gue bilang Bro Ucup tadi waktu gue pertama di sini. Ingat gak? Gue bilang gini, bahwa kita yang mau naik di sini ini, identitas itu juga harus ada safety-nya. Nah, jadi ada satu yang khusus, ada yang gimana kalau memang mau bersosialisasi gitu loh. Ingat gak sih Bro, gua ngomong gitu tadi awal, ya kan? Ini blogger permanen ini Fortuna ya? Shoy, Jangan disebut. Kan. Fortuna. bukan Bro. Suaranya sama, piye toh? Bukan. Bukan, ini Bimoli. Ya udah. Iya, itu yang gembrot itu loh, yang gembrot itu yang masuk di dalam apa namanya berdada montok dan pinggul lebar gitu loh Bro. Oh yang itu tuh lipatannya banyak, lemaknya kemana-mana. Wah, kacau. Iya betul. Iya, Hesti, nama aslinya Hesti. Iya, betul Hesti Sinaga. Iya. Yes. Satu kampung Riko iku. Apa yo? Ini bentar Oh. nih, aduh lu. Lanjut. Aku tak karo ngecesek yo, Sok lah. Udah lanjut. Nih Mak, kok tiba-tiba bisu Mak?
Cuma bisu. Lagi ada kepentingan mungkin. Lagi ada tamu itu. Bisa jadi. Ya, jadi gimana lanjut nih? Lanjut bahas apa lagi kita? Makanya lain kali hati-hati. Iya. Hati-hati aja, wanti-wanti. Kita kan nggak tahu sih. Kalau di TikToknya cuma kenal di TikTok ini aja kita kan belum tahu siapa kawan, siapa musuh, siapa lawan kan. Apalagi macam model kita ini udah termasuk DPO dari anggota API kan. Iya, betul. Jadi sebisa mungkin safety reading lah. Siapa yang DPO? Oh, kita di sini api semua kok. Gimana? Maksudnya DPO itu bukan DPO begitu loh, bro. Kita nih api. Tapi neraka. Iya. Ini gimana cara buka kuenya nih? Oke. Kagak. Nah, gimana? Tony Riva. Lu suaranya Mat. Apa lagi ya? Ini apa nih? Kamu dari mana aja, Oh my Sugi? mat, astagfirullah. Oh my mat, kangen sama kamu. Oh my mat. Sama kamu, oh my Kamu God. ini hilangnya kemana, Ustaz Suki? Kamu ini hilangnya kemana? Astagfirullah. Ya tetap Ustaz Suki. dengan kebatukannya dan TBC-nya. Masih batu. Saya pikir kamu itu sudah dipenggal sama anak-anak api kemarin. Itu hampir saya, hampir. Kemarin ya, darah saya sempat halal. Karena saya habis makan babi, nggak jadi halal saya. Sama nanya. Kirim salam aja dibisukan kan? Ah, dia ketakutan sudah. Iya itu, Marahiri. Kayak sekarang gini teman-teman ya, kalau Juma kalian bilang makan duit umat, itu Juma itu bekerja biar bagaimanapun. Nah kalau si Raji ini tidak ada kontribusinya dalam penginjilan, tidak ada kontribusinya sama sekali dalam pengajaran. Jelek-jelek, saya nggak bela Juma ya, tapi kita harus pahami dulu porsinya. Jelek-jelek Juma itu dalam ukhuwah mereka mengajar. Jelek-jelek Juma itu dalam ukhuwah mereka, dalam akidah mereka, dia membela dakwah atau syiar. Nah kalau si Raji ngapain? Tapi si Cuman Suma itu ngemis sana, haram loh nipu itu sini, uang. nipu sana, nipu sini. Uangnya Suma itu haram itu loh. Itu terserah lah itu. Menurut Malina gimana? Itu terserah dia bekerja lah ya. Kalau dia bekerja kan dia gini teman-teman, tolong perhatikan ya. Kalau Juma itu dia bekerja, walaupun cara kerjanya menurut kita tidak fair. Nah kalau si Raji ini tidak bekerja, dia cuma minta sana nipu sini. Mak minta buat beli kacamata, nanti ke orang yang lain yang sama, mak minta beli kacamata. Jadi untuk kacamata saja 10 orang memberi uang kepada dia, itu kan nipu. Kalau orang jujur harusnya, mak minta beli kacamata sudah diberikan oleh Mak Lina, jangan lagi minta ke Pendi, jangan lagi minta ke sini, jangan lagi minta ke situ. Ini enggak. Iya, Jadi dia enggak satu boleh, alasan enggak kacamata saja bisa orang banyak dimintain duit loh. Tapi nanti kalau saya ketemu dia, pas saya tegur dia nanti, Malina. Pasti saya tegur dia. Saya pasti chat dia, DM dia nanti. Tapi dia sudah blokir saya. Kemarin Iya sempat memang ini, dia akan blokir semua orang yang sudah tahu. Dia itu gini, Malina, dia itu yang saya nggak mau itu, dia kan minta ini gabung di grup apologet. Nah ketika dia gabung, dia merasa bahwa namanya lu kalau baru masuk Kristen ya pasti lu belajar kekristenan ya pasti sulit, sejarah pasti lu harus tahu. Nah dia masih di pengajarannya Ibu Sufiatul itu kan dia merasa bahwa terlalu ribet, terlalu susah. Itu alasan dia karena Nah, dia nggak mau. Iya, dia nggak mau. Rupanya Saya kasih tahu teman-teman ya. Dia ternyata Dia dia ini nggak kan mau belajar kekristenan. Udahlah, nggak usah tentang belajar lah. Dia ini kan
dia itu kan supaya bisa hidup harus bekerja. Ya, ijazah nggak punya. Gimana kamu mau kerja duduk di belakang meja pakai komputer tetek bengek? Tapi menurut saya sih Bu Lina biarin aja sih dia mau. Yang penting kita tegurin dia secara baik-baik saja. Kalau memang lu masih lakukan hal seperti begitu ya itu urusan kamu dengan Tuhan. Setidaknya kan kami sudah pernah menegur kamu jangan melakukan hal seperti begitu lagi. Berarti, Itu menurut oke, saya sudah. Malina. Itu menurutmu tadi sudah aku sampaikan juga. Kalau dengar dulu, kalau cuman sampai sebatas itu menegur sudah puas. Saya sudah bilang dengan dia, kalau kamu masih terus lakukan menipu orang sana sini, menguras dompet orang sana sini, saya akan umumkan di publik karena saya punya bukti-bukti valid dan itu masuk pemerasan dan masuk penipuan. Ya, itu saya sudah tegur baik-baik ya. Tapi terus dilakukan. Nah, ketika sudah tiba waktunya saya harus berbicara, itu tujuannya bukan untuk negatif, supaya kalian tahu dan jangan uang kalian ikut terhilang untuk sesuatu yang tidak tepat guna. Orang Kristen sejati, tadi saya sudah sampaikan, tidak memiliki mental pengemis. Orang Kristen sejati memiliki mental memberi daripada menerima. Lah jangan sampai dia menjadi orang Kristen, tetapi yang dibawa adalah mental yang lama, mental pengemis di lampu merah bawa jaring laba-laba. Jangan mental itu yang dibawa ke dalam sini. Lalu orang Kristen karena merasa, oh dia murtadin, ayo kita bantu. 1-2 kali kita bantu, dia ngelunjak, akhirnya jadi ladang penipuan. Maka itu sama dengan kita memberi ruang dia berbuat dosa menipu. Jadi saya kasih tahu kalian supaya kita tidak lagi mendukung penipuannya, menghentikan dosa kebohongannya. Itu namanya menyelamatkan jiwa dia. Ya, jadi teman-teman yang sudah terima spill bukti-bukti transfer itu valid A1. Jadi itu dari satu rekening, belum lagi dari rekening saya, ya. Jadi kalau masalah duit gitu, saya cuman bisa tertawa, ya teman-teman ya. Nah, silakan aja. Yang jelas saya anggap uang yang puluhan juta hilang itu untuk Raji, anggap buang sial. Cukup saya yang dirugikan, teman-teman jangan. Nah, itu niat saya. Monggo silahkan. Terima kasih Bu Lina. Ya, kalau menurut saya sih bagus sih. Kalau menurut saya ini Bu Lina kasih informasi begini, kalau bagi saya sangat penting juga bagi saya. Bagi pribadi saya sangat penting. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain nggak apa-apa. Saya mau open room karena sudah waktunya saya program Selamat Hari Minggu bersama Lina Wijaya. Saya udah 2 hari nggak live soalnya. Makasih, Mak. Ya, Uang makasih, Mak. donatur atau uang LW, uang saya ini sebagai donatur, kakak saya donatur, teman-teman saya donatur. Nah, donatur itu ada namanya, salah satu namanya adalah Lina Wijaya, itu jelas. Ini Dan saya kasus sudah tuh. spill, saya Bentar, sudah bentar. spill. Ini kok si Raji marah-marah di WA sama gua nih. Rupanya Nah, karena kamu naikin saya. Karena kamu naikin saya. Dia tidak mau saya berbicara di depan umum terkait perilakunya. Teman-teman sudah ya, 10 bukti transfer valid dari bank sudah saya spill. Kalau kalian lihat tanggal dan waktu tidak ada yang sama, dan dalam hitungan 2 minggu itu jumlahnya sudah mencapai 32.200.000. Itu baru dari satu rekening, belum dari rekening-rekening yang lain. Sekali lagi saya ingatkan, menjadi Kristen bukan menjadi pengemis. Karena apa? Karena orang Kristen harus andalkan Kristus, bukan andalkan donatur. Mental itu yang harus disampaikan kepada penipu-penipu yang pura-pura menjadi murtadin. Saya cukup keras dalam hal ini. Silakan teman-teman. Raji, Mungkin Bang Kores mau tambahkan sedikit, Bang Kores. Silakan Bang Kores. Ya betul, dia panen duit dengan menipu teman-teman, pura-pura jadi Kristen. Tapi sudah berapa bulan dia jadi Kristen? Tanya satu pertanyaan saja tentang pemahamannya selama ini belajar kekristenan. 0 besar, artinya dia tidak bersungguh-sungguh. Iya, terlalu cepat. Ini nggak mau belajar. Tapi ya, kalau menurut saya sih, ya semua sudah terjadi. Mau gimana lagi? Ya justru Ya, sudah kalau dari terjadi saya itu, sih, teman-teman saya- ke depan jangan Iya. ikut jadi korban. Oke? ya benar. Betul, Nah, setuju. Sudah. Yang sudah lewat, anggap itu buang sial. Ya. Yang ke depan stop. Betul, setuju. 1 rupiah pun jangan danai lagi untuk hal-hal yang tidak benar. Kita nggak tahu untuk apa. Misalnya itu untuk beli cewek atau beli obat, jangan, berhenti.
Kita Iya, tidak mau iya. mendukung orang berbuat dosa, selesai. Karena kamu cari duitnya halal, kerja capek-capek, kamu kasihkan begitu saja kepada orang yang sebenarnya hanya menipu. Itu tegas dari saya. Aduh, dunia Ini si tipu ya Edward ini sekarang. Kak, teman-teman saya mau luruskan nih si Edward di bawah ini goblok atau apa? Saya ini salah satu donatur, bukan mencari donatur. Gimana sih? Itu Alif yang di bawah siapa sih? Iya. Betul, betul Handi Selebes, takbir, Raji berhasil bohongin Oken. Itulah mental Islamnya masih dibawa ke dalam kekristenan. Mental orang Kristen, mental pemberi, bukan mental pengemis. Ternyata mental dia dulu minta-minta di lampu merah masih dibawa. Nah itu yang harus dihentikan. Ya kita doakan dia biar ke depan jangan kayak sampai kayak begitu lagi. Itu kalau sampai kayak begitu kan kita dengarnya ini kayak, kalau menurut saya sih dengar seperti begini sudah ini sifat kekristenan itu tidak ada dalam diri dia begitu. Iyalah justru dia mencemarkan orang Kristen. Nanti orang ngomong, wah ternyata dia jadi murtadin malah jadi pengemis. Kan kita yang rugi. Ya. Oh ternyata kalau sudah jadi Kristen ternyata tetap ngemis ya, minta sana minta sini. Padahal kita orang Kristen tidak ada yang minta sana minta sini, dia doang. Bu Lina. Oi, Sebenarnya kalau untuk masalah ini sih sebenarnya bukan karena aku cocok logi ya. Awalnya kan sempat kejadian di rumahnya Agatha kan tentang minta koin kan waktu itu. Sempat sih ada korelasi sama kejadian ini. enggak tahu lah pokoknya itulah intinya yang penting. Iya. Kalau saya sudah keluarkan data itu pasti valid A1 ya. Iya, Jadi tahu. kalau dia ngeles mana buktinya? Nah itu 10 bukti transfer dan itu sudah dicocokkan oleh orang-orang lain, ternyata nomor rekeningnya sama. Nama DD Waduh. Hilman Asyidik itu ya si Raji itu. Iya. Jadi dari tanda-tandanya sih waktu itu ya di rumah Agatha sempat minta koin waktu itu. Pernah. Ini bukan tentang mengumbar teman-teman, tapi untuk menyelamatkan kalian supaya tidak dimintain duit. Betul. Kalau saya sih tidak benci dia, tapi cara dia itu ya kita jangan sampai kita lakukan seperti dia begitu. Soalnya banyak bro kasus-kasus pemerasan gitu di. Gini loh kalian tuh nggak paham-paham sih. Kalau cuma 10 juta, 20 juta masih masuk akal. Ini puluhan juta. Pertanyaannya itu uang untuk apa? Kalau sampai itu dipakai untuk mendanai suatu kegiatan yang jadi bumerang bagi kekristenan, siapa yang ikut bertanggung jawab? Saya tanya. Kalau cuma 10 juta paling habis buat beli HP, paling habis buat beli sepatu, baju baru. Lah kalau puluhan juta saya tanya dalam 2 minggu, dalam 1 bulan, dikemanain uangnya? Ya itu. Dan kemana-mana selalu mengeluh, miskin, kurang duit, minta duit, mengeluh, ini. Hati-hati. Itu yang saya bilang, hati-hati. Ya kalau menurut saya sih biarlah sudah, itu mungkin berkatnya dia sih Bu. Berkatnya dia yang mungkin Oke, sudah tidak salah ya, teman-teman, tidak terserah apa-apa. kalian ya. Yang penting teman-teman yang sudah terima spill bukti transfer itu silakan aja. Siap, Mau dipakai hormat. untuk apa, yang jelas itu valid Ya, A1. terima kasih. Itu bukan rumah Ya, baru terima ya. kasih, Bu. Hati-hati teman-teman, itu bukan rumah dia. Terima kasih. Ya terima kasih Bu, ini sekedar Ya, selamat hari Minggu, warning ya. selamat melayani, Ya, Tuhan memberkati. Shalom Bu. Shalom. Dalam. Ya, Thank you Bang Ucup. Ini Ayo, informasi terlalu sangat memuaskan ya teman-teman. Tapi ya kita jangan benci sampai bilang benci dia, tapi sifatnya dia itu kita jangan sampai kita orang Pelajaran teman-teman ya. Kristen melakukan hal, iya belajar aja. Pembelajaran Biar ya. kita jangan dipandang buruk. Iya, betul. Shalom. Yuk. Shalom Bang Cinta. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya kasih masuk apa